Masih bersama saya Budiman Tandurjo di satu meja The Forum, Sis Grace Natali. Jika katakanlah MK menolak uji materi yang PSI ajukan, apa langkah yang akan diambil oleh PSI? Saya nggak mau berandai-andai dulu nih Mas Budiman. Optimis ya? Masih optimis, kita usahakan yang terbaik, tapi tentu akan sangat sedih kalau sampai ditolak. Ini berarti mimpi anak-anak muda Indonesia harus pupus atau tertunda entah sampai kapan karena sebuah ketidakadilan bahwa ternyata capable atau kemampuan pengalaman itu nggak cukup karena kita dianggap masih labil kalau usianya belum 40 tahun. Gitu. Sebuah alasan yang sangat absurd dan saya harap ketidakadilan ini bisa ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi belum ada langkah antisipasi kalau ini kemudian ditolak, termasuk apakah kemudian mendesak pemerintah, DPR, atau malah menerbitkan Perpu gitu untuk mengubah undang-undang? Kita masih upayakan semua energi dicurahkan ke proses ini dulu, Mas. Jadi nggak mau berandai-andai dulu, masih optimis dulu. Semoga berbagai pertimbangan dari para ahli juga bisa didengar dalam proses ini. Oke, Bung Habib, pertanyaan yang mirip, jika kemudian ini tidak diterima gimana? Ada hal yang perlu saya sampaikan dahulu, menurut saya lebih penting saya sampaikan. Pertama adalah pandangan kita soal independensi MK. Independensi MK? Kita pernah ramai-ramai seolah-olah kita meragukan independensi MK. Ada pengumuman putusan di awal, ya kan? Ternyata de facto faktanya beda jauh, gitu kan? Pak, itu kan bocornya nggak tepat itu. Ya, yang kedua adalah bagaimana kita memandang MK sebagai ada dua hal. Yang pertama, ada yang menggiring opini, ya MK alat kekuasaan. Alat kekuasaan. Tapi di sisi lain ada yang menganggap MK adalah tempat mencari keadilan konstitusional. Ini yang kedua. Tempat orang menuntut hak secara konstitusional. Menuntut hak ini, ya kan ya, kalau dikabulkan bagus. Dan tidak ada daya rusaknya kepada siapapun. Misalnya dikabulkan, tidak ada yang dirugikan siapapun dan tidak ada sistem yang rusak dengan apa namanya dikabulkan. Iya apapun, ya kan. Ada yang diuntungkan, ada yang sangat diuntungkan. Itulah namanya perjuangan menuntut hak konstitusional, gitu loh. Apa yang masalah kalau ketika apa namanya ada orang, pihak, satu orang, dua orang, 1000 orang, 10 juta orang yang diuntungkan dengan gugatan ini? Apakah itu menimbulkan kerugian bagi orang lain? Melanggar hak konstitusional orang lain? Tidak seperti itu. Jadi apapun putusan MK ya yang akan keluar dalam persidangan ini kami akan ikuti. Kami akan turuti. Tidak mengajukan political review sendiri, DPR mengubah. Dan putusan MK sebetulnya kan nanti akan mengikat semua pihak gitu kan. Kita harus mengacu pada putusan MK ini gitu. Oke, baik kalau gitu. Bung Pak Hakim Palguna, jadi gimana sebaiknya Hakim MK ini mengambil keputusan ya, karena ini sudah orang publik mengatakan syarat politik. Ini pemilunya tinggal 190 hari. Gimana sebaiknya Hakim MK itu mengambil keputusan kalau menurut pandangan Pak Palguna? Ya, ini pertanyaan penting menurut saya. Ada satu statement yang sangat mendasar yang diucapkan oleh mantan Chief Justice yang sangat terkenal di Amerika Serikat, John Marshall. Pertanyaannya begini, apa sih yang menyebabkan putusan hakim itu dihormati dan ditaati? Jawabannya adalah cara dia memutus. Cara dia memutus. Memberikan pertimbangan terhadap isu yang diajukan kepadanya. Nah, itulah sebabnya maka orang tidak pernah meragukan yang namanya judicial independence itu karena diimbangi oleh judicial accountability. Salah satu unsur penting atau elemen penting dari judicial accountability adalah pertimbangan hukumnya ini. Nah, pertanyaannya sekarang saya kembalikan ke pertanyaan Mas Budiman tadi. Apa seharusnya sikap yang diambil oleh MK? Saya sendiri masih berpendirian hingga saat ini dan tidak pernah berubah. Saya bukan Power Rangers dalam soal ini. Dari awal sampai terakhir, dalam soal usia, saya selalu berpendirian bahwa itu adalah wewenang sepenuhnya merupakan legal policy dari pembentuk undang-undang yang seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak masuk ke dalamnya. Jadi alasannya, kalau kemarin dulu itu mengubah syarat hakim konstitusi, menambah kewenangan ini, itu selesai dalam waktu 1 bulan, apa sulitnya kalau pembentuk undang-undang dalam hal ini Presiden dan DPR sudah sepakat bahwa itu dan ditambah dengan alasan argumentasi saintifik yang disampaikan oleh Prof. Hamdi tadi, bahwa dunia makin memudah,
Saya kira dalam waktu 1 bulan selesai persoalan ini apabila dilakukan legislative review. Artinya saya sampai dengan saat ini berpendirian bahwa ini adalah persoalan legislative review, bukan persoalan judicial review. Artinya pembentuk undang-undang lah yang bisa mengubah, dan itu bukan persoalan yang sulit. Yang susah ya? Kalau memang ini, kan tinggal ngundang Prof. Andi. Prof. Andi. Untuk mengatakan. Kemudian direvisi undang-undang, diubah nggak jadi 35 kan? Tapi itu harus ada putusan MK dulu kan? Ya, putusan MK-nya harapan saya, MK-nya itu adalah mengatakan bahwa ini adalah bukan persoalan judicial review, tapi persoalan legislative review. Harapan saya begitu. Nah, itu kalau dari sudut pandang saya. Tetapi kan, ya nggak tahu lah. Kan ini 9 hakim kan punya. Nggak tahu lah, ada ragu. Kenapa? Bukan soal ragu. Kan Prof. Jimli sering menganehkan. 9 hakim konstitusi itu 9 pintu kebenaran. Kadang-kadang punya 9 apa? 9 pintu kebenaran. 9 pintu kebenaran. Ini yang harus berdebat di rapat permusyawaratan hakim sebelum ditentukan final say dari sebuah putusan. Nah, ini kan perdebatan ini yang menarik. Oke. Nah, ini hanya sayangnya perdebatannya nggak dibaca publik ya. Iya, nah itu karena kalau RPH-nya dibocorin, ya bocor lah putusannya, Mas. Gimana? Itu kan memang harus dirahasiakan. Prof. Hamdi, jadi gimana publik ini ya, publik yang bisa mengawal agar putusan hakim MK ini betul-betul ada isu konstitusi, ada keadilan, dan bukan hanya mengakomodir kepentingan pihak tertentu untuk pemilu 2024? Pertama, saya setuju dengan Pak Palguna bahwa sebaiknya untuk menjaga konsistensi aturan main kita bernegara, itu saya setuju betul bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi hanya punya koridor untuk menyatakan apakah sebuah undang-undang itu konstitusional atau tidak. Ruangnya sempit sebenarnya. Sempit sebenarnya. Di situ saja dia. Nah, tentu untuk substansi undang-undang itu yang paling absah, memang betul open legal policy, saya setuju. Serahkan ke pembuat undang-undang untuk lebih detail begitu ya. Nah, itu. Nah, cuma sekarang apakah ini misalnya satu lagi saya ingin menyampaikan bahwa tadi kita harus sepakat bahwa dunia makin memudah, bahwa argumen-argumen untuk membuat persyaratan makin menua itu nggak punya dasar yang jelas, nggak punya dasar saintifik yang bisa dibenarkan sebenarnya gitu ya. Jadi kita setuju bahwa, tapi apakah ini akan dilakukan sekarang untuk melihat maslahat kita berbangsa bernegara ini, karena ada momen pemilu, kan itu dipersoalkan. Apakah ini tidak menimbulkan gonjang-ganjing atau menimbulkan prasangka yang tidak baik kepada sejumlah pihak yang dituduh misalnya mendapat keuntungan dari proses ini, kan gitu yang dipersoalkan gitu loh. Nah, apakah memang lebih baik, kalau saya tetap mengatakan bahwa sebaiknya memang undang-undang itu direvisi itu lebih elegan itu kalau mekanismenya di legislatif. Jadi kembalikan kepada open legal policy itu. Mahkamah Konstitusi cukup menjaga yang koridor yang sangat sempit itu, dan itu menyerahkan kepada pihak DPR dan pemerintah. Iya, lebih baik seperti itu gitu loh. Jadi tapi manakala kita juga tidak bisa menutup hati nurani hakim misalnya, walaupun 1, 2, 3 orang ini dipandang dirugikan betul tadi secara konstitusi, tidak mendapatkan perlakuan yang fair, ya itu ya saya menyatakan itu nuraninya para hakim. Oke, baik Prof. Andi, gitu. Makasih Pak Palguna, makasih Sis Grace, dan Pak Habib, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum.